Pak, kita mata kuliah ini 2 SKS, Pak. Ya, 2 SKS berarti kita nanti ada 100 menit. Benar, Beda Pak. dengan analisis kebijakan publik. Kalau analisis kebijakan publik itu 2 tambah 1. Kalau 2 tambah 1 berarti 2 teori, kemudian 1 praktikum. Kalau ini hanya teori saja, 100 menit. Jadi kita nanti dalam pemila tadi kita mulai jam 8. Berarti nanti berakhirnya sekitar jam 9.40 ya. Ya, 9.40. Jadi dengan demikian, misalnya di sini aturan-aturannya seperti yang Bapak sampaikan tadi, ya kita penuhilah gitu. Kalau masuk misalnya jam 8, ya jam 8 kita masuk. Kalau kalian masuk di luar itu, ya di sini kan ada partisipasinya Bapak lihat ini. Karena tadi di jam 8 itu masih hanya 12 orang. Bapak lihat, Bapak intip itu masih itu juga orangnya. Nah, supaya nanti kehadiran itu lebih dimaksimalkan. Udah itu tentang penilaian, supaya lebih dipahami begitu. Di sini kan penilaiannya itu kan berdasarkan ada 4 item. Pertama, absensi. Bapak terus terang aja, misalnya nanti akan saya ambil sampel. Ketika kamu menjadi sampel itu, saya panggil namanya, tapi tidak menyahut. Itu saya anggap itu tidak hadir. Makanya jangan komplain nanti waktu di penilaian, setelah nilai dikeluarkan AOC. Pak, saya tanggal segini hadir Pak, katanya. Saya coba tanya siapa orang Pak, ketua kelas ada saya Pak, dia. Tapi ketika saya panggil kamu tidak ada, gitu. Nah demikian juga nanti berikutnya kita kan bisa menggunakan juga Google Classroom. Nah ketika di Google Classroom itu misalnya Bapak sapa, kamu tidak ada respon gitu, tidak ada sambutan, saya anggap juga tidak hadir. Nah untuk absensi itu bobotnya 10%. Kemudian ujian tengah semester. Ujian tengah semester itu biasanya akan dilakukan oleh fakultas, dibantu oleh fakultas. Bobot daripada ujian tengah semester itu adalah 15%. Sehingga dapat dikatakan, kalau kamu tidak ikut UTS, bisa saja nanti lulus nilainya, atau mungkin tidak maksimal. Tidak lulus, tapi dengan catatannya kalau kita di UMA kan harus bayar uang kuliah kan gitu. Bisa saja dia lulus, karena cuma 15% bobotnya. Kemudian ujian akhir semester. Ujian akhir semester ini akan dilakukan pada akhir perkuliahan. Jumlah pertemuan kita adalah 14 kali. Ditambah 1 UTS dan juga ditambah 1 UAS. Jadi 16 pertemuan. Dari 14 kali pertemuan itu, apabila kamu mengikuti keseluruhannya, berarti nilaimu sudah 10. Karena 10% dari 100. 14 kali berarti 100%. Nah, di ujian akhir semester tadi yang Bapak sampaikan, nilainya atau bobotnya adalah 25%. Kemudian yang paling tinggi nilainya adalah PR, kerjaan rumah, ada tugas.
nanti kita Bapak berikan tugasnya. Biasanya tugas ini udah masih berapa jumlah kita ini mau hadir di kelas? Sudah berkurang atau bertambah? Berkurang 1 Pak. Jadi jumlah kita sekarang Kurang 36 Pak. 28 ya. 27 ya. Ya, mungkin 27 nanti. Biasanya nanti tugas ini Bapak buat secara kelompok. Soalnya 27 apabila satu-satu orang membuat makalah 10 halaman misalnya. Berarti ini 280 halaman kan. Rasanya dalam satu semester tidak sempat pula nanti Bapak periksa. Jadi biasanya Bapak buat secara kelompok. Nah, setelah dibuat secara kelompok, baru dipresentasikan masing-masing anggotanya. Ketika dia tidak hadir waktu presentasi, tidak ada nilai presentasi. Kalau misalnya nilai daripada kelompoknya bisa saja ada, tapi tidak maksimal. Bobotnya PR ini 50%. Oleh karenanya, apabila tidak ikut membuat makalah atau tidak ikut presentasi, dapat Bapak katakan dia tidak lulus. 50% hilang. Kalau tadi UTS dia tidak ikut, masih bisa dia lulus. Terutama apabila di PR dia mendapat nilai maksimal, misalnya dapat nilai 90. Nah, seperti semester kemarin itu sebelumnya waktu kita analisis, ada beberapa orang yang bagus nilai daripada presentasinya Bapak lihat. Yang paling Bapak ingat itu, ya mungkin ini, dia Jayanti. Dia presentasinya bagus, karena bagaimanapun kita yang paling kita utamakan, sesuai dengan jurusan kita adalah public speakingnya itu, kemampuan kita berbicara, cara komunikasi kita meyakinkan orang, sesuai dengan ide-ide yang ada dalam pemikiran kita. Oleh karenanya nanti itu, karena kita ini sudah semester 5, harus kita tingkatkan. Tahun depan kalian sudah mulai menyusun skripsi. Jadi, kemampuan menulis, kemampuan komunikasi harus kita tingkatkan. Nah, jadi dengan demikian, Bapak ulangi sekali lagi, bobotnya yang tadi, absensi 10%, UTS 15%, kemudian ujian akhir semester 25%, dan PR atau tugas 50%, jadilah capaiannya 100%. Itulah nilai. Misalnya kalau tadi, kalau dia memperoleh seperti di tugas misalnya 85, berarti 85 itu berapa nilai 85? Jadi diambillah dari situ 50%. Berarti dari situ bobotnya 42,5. Kan 50%. Oleh karenanya, sesuai dengan item-item yang Bapak sampaikan ini, supaya kalian jaga secara baik dan kalian ikuti perkuliahan itu, sehingga apa yang disampaikan itu dapat dipahami. Nah, sesuai dengan penjelasan yang barusan Bapak sampaikan, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Nah, untuk nanti mata kuliah kita ini ada buku referensi sama Bapak. Nanti akan saya tugaskan minta bantuan dari Salsa juga nanti dipandu kawannya. Intinya siapa yang mau silakan. Karena nanti misalnya minggu depan kita kan tidak lagi dengan nanti kita pilih momen yang tepat. Kapan kita untuk, karena kewajibannya
Google Classroom. Di dalam Google Classroom ini nanti akan Bapak menunjuk, coba baca bab sekian, kemudian kita diskusi kan gitu. Coba baca bab sekian, kemudian kita diskusi. Nah, dari hasil-hasil itu nantinya sebelum kita memasuki UTS atau ujian tengah semester, kita lakukan kuis. Materinya ya dari buku itu, sama seperti yang tahun-tahun sebelumnya, seperti kita belajar analisis kebijakan publik. Nah, kemudian nanti di sini kan dosennya kan ada dua, Bapak satu dengan Pak Zainal. Pak Zainal nanti kalian ikuti seperti apa metode dia dan cara dia untuk menyampaikan materi. Nah, oke, silakan, ada yang mau ditanyakan? Muhari, macam mana cara menampilkan PowerPoint? Dia apa ini? Sudah dari tadi Bapak coba, tapi Bapak tidak berhasil. Kalau bisa ditampilkan kan alat, ataupun bisa Bapak tampilkan Muhari, karena di situ kan udah Bapak kirim PowerPoint yang dari Prof Ajar itu. Kalau yang PowerPoint yang kedua itu nanti bisa berikutnya kita bahas. Bisa kau tampilkan Muhari? Bisa Pak, saya coba dulu ya Pak. Coba. Oh iya, oke. Ini bisa ditampilkan ini. Yang lain sudah bisa melihat ini tampilannya? Sudah Pak. Oke, berarti pintar nih ya Muhari. IT-nya, penguasaan IT-nya kalah Bapak dia. Dari Bapak coba-coba. Atau mungkin karena kamu yang mengapakan yang mempublish linknya ini, Muhari, tidak? Tidak Pak, ini dari IT Pak, dan outnya ini Bapak sendiri Pak. Ya. Oke. Di sini saya sangat tertarik karena isi yang dikemukakan oleh Prof Ajar ini sebagian besarnya ada di buku referensi yang akan Bapak perkenalkan dengan kalian ini. Karena bagaimanapun untuk membahas tentang evaluasi kebijakan ada public atau public policy, itu kita harus menguasai dulu tentang bagaimana implementasi atau kebijakan itu. Seperti yang pernah Bapak sampaikan di dalam mata kuliah analisis kebijakan publik, secara singkat dapat dikatakan kebijakan publik itu adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan, itu adalah kebijakan publik. Intinya kebijakan publik itu ditetapkan adalah untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Itu intinya. Oleh karenanya, kebijakan itu misalnya seperti kalau kita mengacu kepada, nanti kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa ditanyakan langsung, dibuka audionya. Seperti teori yang dikemukakan oleh teori kebijakan yang dikemukakan David Ester. Dia mengatakan dengan teori sistem. Teori sistem ini terdiri dari kebijakan-kebijakan politik. Itu berasal dari input. Kemudian dari input baru ada outputnya.
Input ini berarti adalah keinginan-keinginan dari masyarakat, kemudian disampaikan oleh pemerintah. Pemerintah ini kita katakan aktor-aktornya, aktor-aktor politik. Aktor-aktor politik ini akan menampung semua aspirasi daripada masyarakat, baru membuat kebijakan. Kebijakan itulah yang diharapkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat ini. Seperti yang sudah kita bahas melalui praktikum. Banyak masalah-masalah yang ada di masyarakat. Apa masalah-masalahnya? Coba Maria Stefani, apa masalah-masalah publik itu? Misalnya kemacetan lalu lintas, Pak. Oke, kemacetan lalu lintas itu masalah. Kemudian kemiskinan, itu masalah. Apalagi Putri Mayasari, Anak jalanan itu, Pak, yang minta-minta itu. anak jalanan itu, apabila anak jalanan itu mengganggu ketertiban lalu lintas, mengganggu kenyamanan dan ketenangan pengguna lalu lintas, itu menjadi masalah. Makanya harus diambil kebijakan. Melalui apa? Kalau di Kota Medan berarti perda, kan gitu. Nah, berarti pendalaman kalian sudah semakin kokoh, Bapak lihat. Kalian sudah tahu masalah-masalah. Kalau sebelumnya itu waktu mata kuliah analisis kebijakan publik, kita kan menganalisis. Di dalam mata kuliah ini kita mengevaluasi. Di dalam analisis itu kita melihat, oh ini persoalan, ini masalah, ini masalah. Kedudukan kita sekarang dalam mata kuliah ini mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Contoh, seperti tadi yang dikatakan Putri Mayasari, anak jalanan katanya. Apa payung hukumnya itu di Kota Medan? Adalah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang gelandangan dan pengemisan serta praktik asusila di Kota Medan. Bayangkan saja, perdanya tahun 2003. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003. Tapi yang ada semakin lama semakin banyak anak jalanan itu di Kota Medan. Jadi itu perlu dievaluasi. Harusnya yang kita inginkan itu adalah kita tidak lagi menemukan anak jalanan di Kota Medan. Nah, ini nanti mudah-mudahan menjadi disertasi Bapak. Kalau disertasi Bu Bebi tentang kemiskinan. Penanganan kemiskinan di Kota Medan itu melalui Perda Nomor 6 tahun, kalau tidak salah, tahun 2014. Tapi setelah kita lakukan evaluasi, apakah meningkat angka kemiskinan atau berkurang? Kalau Bapak mengatakan apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 ini semakin bertambah. Sebelum itu pun memang belum dapat dientaskan semuanya. Jadi dengan demikian perlu kita evaluasi perda yang tadi itu. Nah, kebijakan ini ada yang berskop nasional, ada yang berskop atau ruang lingkupnya nasional, berarti seluruh Indonesia. Kemudian ada yang berskop atau ruang lingkupnya provinsi, dan ada yang ruang lingkupnya kabupaten kota. Jenis kebijakan yang skopnya secara nasional, contohnya apa ya? Coba Gloria, Margareta, contohnya apa itu? Mohon maaf Pak, bisa diulang tadi berisik sekali di sini Pak. Lagi di mana Gloria rupanya? Lagi di rumah Pak, tapi sedang ramai sekali keluarga di sini Pak.
begitu ya. Oke, kalau kebijakan yang skopnya atau ruang lingkupnya itu bersifat nasional, contohnya apa? Contohnya misalkan kebijakan pandemi ini Pak gimana? Oke, kebijakan itu misalnya seperti tadi Bapak katakan, ada bersikop misalnya provinsi. Berarti kalau provinsi kebijakannya peraturan daerah kan gitu. Peraturan daerah provinsi. Kalau kabupaten ya peraturan daerah kabupaten kota. Kalau nasional apalah dia itu contohnya itu Geluria. Karena kalau kamu katakan ini tentang pandemik ini, ya sampai ke daerah bahkan ke kecamatan pun ada ini kebijakan ini. Yang mana jenisnya? Oke, Regen coba bantu Gloria, Regen Kusuma. Kayaknya kebijakan ini Pak yang wajib vaksin. Ya, jenisnya apa? Jenis kebijakan itu apa? Jenisnya Kalau secara nasional. Iya, undang-undang dia, Regen. punya undang-undang. Oh, iya, kau lupa cepat kali lupa kau, Regen. Jadi kalau undang-undang itu kekuasaan untuk membuat itu adalah antara presiden dengan DPR kan gitu. Skopnya seluruh Indonesia kan gitu. Nah kemudian nanti setiap daerah untuk implementasi berikutnya ini akan dibuat kebijakan oleh provinsi. Umpamanya dengan gugus tugas. Gugus tugas ada secara nasional. Gugus tugas Provinsi Sumatera Utara pengendalian pandemi COVID-19. Nah, itu kebijakan itu dari provinsi. Ada lagi nanti kabupaten. Akan dibuat kebijakannya oleh bupati atau wali kota. Bahkan ada tingkat desa. Dibuat mereka lockdown atau portal-portal tertentu. Siapa yang masuk ke desa ini harus bisa menunjukkan, misalnya seperti dulu, paling tidak dia ada memiliki surat antigen atau swab, atau tidak boleh di lockdown sama sekali. Nah ini dia tingkat-tingkatannya. Biasanya kalau Bapak mengatakan tadi, apapun yang dipilih pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan, itu kebijakan publik. Nah, terkait dengan penjelasan di poin yang kedua ini, yaitu darayan dalam rangkaian, bahasanya kebijakan publik adalah keputusan pemerintah untuk mengatur berbagai bidang kehidupan dalam negara. Maka ini hanya berlaku dalam suatu negara. Kalaulah misalnya fokusnya tadi kita membicarakan tentang penanganan pandemi COVID-19. Kalau di Malaysia, mereka ada menerapkan lockdown. Itu berlaku dalam negaranya saja. Di Australia, mereka juga menerapkan lockdown. Singapura, Inggris, dan beberapa negara yang lainnya. Di Indonesia tidak. Kita tidak menerapkan dengan lockdown. Tapi hari itu waktu tempo sebelum ada PPKM ini istilahnya adalah
pembatasan berskala besar gitu. Kemudian muncul istilah-istilah baru. Setelah itu PPKM, kita mengenal itu. Apakah sama itu dengan lockdown? Tidak sama, tapi hampir sama. Tapi rasanya lebih longgar dengan istilah PPKM ini. Karena misalnya dalam penerapan PPKM itu seperti di Kota Medan dengan ketika masih diberlakukan level 4, dia kan hanya mencakup beberapa kecamatan. Jadi jalur-jalur lalu lintas ke kecamatan tersebut dibatasi, ditutup. Itu pun ditutup tidak dalam 1 hari penuh. Penerapannya mulai dari jam 3, jam 5 kalau tidak salah, jam 5 sampai jam 20 kalau tidak salah Bapak ya, jam 8. Nah, itu untuk di Sumatera Utara. Di Jakarta berbeda lagi, lebih ketat. Bahkan kendaraan-kendaraan yang ada dari luar daerah tersebut tidak boleh masuk. Apakah ada kelemahan-kelemahannya? Tentu jelas ada kelemahannya. Karena dengan adanya pandemi ini, beberapa hal yang mungkin terjadi. Apabila PPKM dilonggarkan, otomatis akan dapat tumbuh ekonomi. Sebaliknya, apabila ekonomi ataupun kegiatan-kegiatan UMKM dilonggarkan, maka penyebaran daripada COVID-19 itu akan semakin tinggi. Jadi di sini terjadi polemik. Dengan adanya penerapan yang lebih tegas, menyebabkan perekonomian masyarakat akan hancur. Sangat berpengaruh. Nah, intinya dari poin-poin yang ada ini dikemukakan oleh Prof. Ajar itu bahwa kebijakan publik itu adalah keputusan pemerintah untuk mengatur berbagai bidang kehidupan dalam negara. Nah, kemudian poin kedua, di sini disebutkan, analisis kebijakan publik adalah proses formulasi berbagai alternatif kebijakan publik dan keputusan pemilihan alternatif yang terbaik. Seperti yang lalu kita sudah mempelajari tentang analisis kebijakan. Maksudnya adalah sebelum kebijakan itu ditetapkan oleh pemerintah, maka perlu dilakukan analisis secara mendalam. Analisis secara mendalam adalah tentang bagaimana sesungguhnya keadaan-keadaan yang ada di dalam masyarakat terkait dengan pandemi yang tadi. Terus terang kita katakan, pemberlakuannya itu di seluruh Indonesia tidak sama. Karena prioritasnya itu adalah terutama DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali. Kenapa demikian? Karena di daerah tersebutlah tingkat penularan COVID-19 yang paling tinggi. Nah, sebenarnya dalam menganalisis ini juga bukan hanya tentang COVID ini, termasuk dalam aspek-aspek yang lain. Misalnya seperti apa? Kriminalitas. Penanganan kriminalitas sesuai dengan analisis yang dilakukan itu di setiap daerah tidak sama. Di Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Ujung Pandang, Kota Medan, itu tingkat kriminalitasnya itu tinggi. Kenapa? Karena memang dinamisasi masyarakat di tempat ini, di beberapa kota ini sangat tinggi. Sehingga menjadi
sasaran daripada pelaku-pelaku kriminalitas untuk melakukan kejahatannya. Nah, demikian juga dengan kalau kita menganalisis tentang keluarga berencana. Per daerah ataupun per pulau, ini Bapak rasa belum cocok untuk diterapkan keseluruhannya. Makanya juga perlu analisis untuk membuat kebijakan. Kalau untuk Jawa, ya mungkin cocok diterapkan kebijakan penerapan keluarga berencana. Maksimal 2 anak, laki-laki atau perempuan sama saja gitu. Kalau di Papua, Bapak rasa belum cocok. Bahkan di situ, satu orang penduduk misalnya sesuai dengan luas wilayah, satu orang penduduk menghuni wilayah sampai misalnya sampai dengan 2000 meter bujur sangkar. Kan masih luas itu. Kalau di Jakarta, jangankan segitu, 10 meter gitu. Dihuni entah 2 orang. Maka perlu untuk menurunkan jumlah penduduk. Di Sumatera pun Bapak rasa belum semuanya bisa diterapkan. Jadi keputusan yang seperti itu tidak bisa diambil secara global. Tidak bisa diambil secara keseluruhan. Tapi harus berdasarkan substansinya. Begitulah untuk melakukan analisis kebijakan itu. Nah, oke, bagaimana menurut kamu, Cud Elika? Bagaimana menurut kamu, Cud Elika? Mungkin ada pandangannya tentang kebijakan-kebijakan yang tepat dilakukan secara substansi, tapi jangan secara nasional. Ada contoh yang bisa diberikan, silakan. Cud Elika, bersuara dulu, bersuara. Biar tahu ada orangnya. Satu lagi yang ingin Bapak sampaikan, ketika kita melakukan perkuliahan, betul-betul dia duduk dengan baik di samping laptop atau handphonenya. Jangan orangnya kemana-mana, tapi laptopnya masih tetap hidup gitu. Bagaimana? Oke, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Silakan. Oke, Mulia Siregar. Halo Mulia Siregar. Oke, ada yang mau ditanyakan atau mungkin
bisa membantu Cut Edika yang tadi pertanyaan yang Bapak sampaikan. Belum bisa, Pak. Atau kalian paham yang Bapak sampaikan tadi? Oke, Bapak ulangi sekali lagi. Diperhatikan. Semuanya betul-betul duduk manis di sampingnya, di samping laptopnya. Nanti Bapak sampaikan, tapi kalian tak kemana-mana percuma itu. Udah lagi. Udah itu kemudian juga perlu Bapak sampaikan, misalnya begini. Ini kan udah Bapak buat GC kita, Google Classroom. Jadi nama yang ditulis di Google Classroom itu termasuk di WA Group. Namanya yang sesuai dengan absen ya. Jangan nanti misalnya seperti ada tulis itu pemuda tampan gitu. Bahwa tampan kita kegiatan gitu. Sesuai dengan namanya gitu. Jadi kadang-kadang untuk memberikan nilai waktu ujian, siapa ini pemuda tampan ini Bapak pikir. Itu kadang-kadang udah situ namanya pemuda tampan, nomor mahasiswanya pun tidak dicantumkan gitu. Repot Bapak untuk mencarinya. Nah, sekali lagi Bapak ulangi. Tadi yang disampaikan oleh Prof. Ajar ini. Karena ini materi ini ada juga nanti di buku referensi kita ini. Kebijakan publik katanya adalah keputusan pemerintah untuk mengatur berbagai bidang kehidupan negara. Jadi tujuan kebijakan publik itu adalah untuk mengatur bidang kehidupan negara di bidang apa saja. Baik itu bidang politik, bidang sosial budaya, kemudian bidang ekonomi, di bidang hukum, dan lain-lain. Itu semuanya diatur melalui kebijakan. Siapa yang membuat kebijakan itu? Itulah aktor-aktornya. Kalau dulu kita katakan dengan nama stakeholders, sekarang aktor. Aktor politiknya, aktor institusi. Aktor politiknya, ya mereka yang menduduki jabatan-jabatan politik. Siapa yang menduduki jabatan politik itu? Misalnya Krisdayanti, Bapak minta bantu kamu. Ini kan ada buku referensi kita seperti sebelumnya itu. Siapa yang mau Bapak harapkan nanti sebelum kami bisa kita distribusikan. Tapi nanti melalui salsa ya. Bisa salsa kan? Oke. Jadi sesuai dengan materi yang Bapak share tadi. Kemudian kita sekarang masuk ke apa aja ya? Kita masuk ke Google Classroom. Sekali lagi, di Google Classroom itu yang ditulis namanya sesuai dengan nama yang ada di absen. Ya, kalau yang di sini Bapak lihat masih sesuai dengan absen ini. Jangan ada tulis pemuda ganteng gitu. Ada pula nomor mahasiswanya. Jadi payah nanti Bapak untuk mencari siapa pemuda ganteng ini. Pasti lihat nilainya pas-pasan juga yang mau dikasih itu, Bu.